Cewek tersebut mengangkat kepalanya dan melihat arah. Tangannya bergerak, melambai-lambai seakan memanggil untuk mendekat. Akhirnya tetap terdengar oleh Ara suara tangisan yang datang dari cewek berbaju hitam-hitam tersebut. Selamat malam wahai penunggu kamar angker. Masih bersama gue Dimas. Gimana kabarnya nih semua? Gue harap baik-baik saja dan siap untuk mendengarkan satu lagi cerita horor dari gue. Di cerita kali ini itu akan mengisahkan tentang seorang cewek yang mengalami kejadian menakutkan ketika dia harus berdua bersama satu cewek misterius di sebuah halte. Gimana ceritanya? Langsung aja kita simak di sebuah cerita yang gue beri judul Suatu Malam di Halte. Pemeran utama kita kali ini itu bernama Ara. Dia itu adalah seorang karyawati di sebuah department store. Ketika dia pulang dari sebuah kegiatan yang bernama Stock of Name, bagi yang nggak tahu Stock of Name itu apa, itu adalah sebuah kegiatan di mana orang-orang di toko tersebut itu mengecek jumlah barang yang ada di toko gitu. Biasanya kegiatan ini cukup lama dan bikin si Ara ini pulang agak malam. Sama kayak kali ini. Ketika Ara pulang mengecek jam saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lebih parahnya lagi, baru satu langkah kaki Ara berada di luar departemen store, rintik-rintik hujan mulai terasa di muka dan rambut Ara. Sambil berlari memayungi kepala dan wajahnya dari hujan yang akan turun, Ara mendekati satu-satunya halte yang berada di dekat departemen store itu, yang memang biasanya digunakan Ara untuk naik ke bus yang menuju ke tempat tinggalnya. Ketika Ara sampai di dalam halte, dia agak terkejut ketika melihat bahwa dia tidak sendirian. Ada satu orang cewek lagi duduk dalam diam dan menunduk, mengenakan baju hitam-hitam dan berambut panjang. Karena cewek ini menunduk, rambut panjangnya itu menutupi wajahnya sehingga wajahnya tidak terlihat. Pada awalnya Ara hanya berpikir biasa saja. Iya, memang dia membatin bahwa cewek ini terlihat aneh. Tapi nggak ada sesuatu yang bikin dia merasa takut gitu. Ara melihat ke arah kedatangan bus, berharap busnya segera datang. Sementara hujan mulai turun dengan derasnya di sekitar halte. Nggak lama berselang dari turunnya hujan deras, Ara mendengar satu hal yang mulai membuat dia ketakutan terhadap cewek ini. Suaranya tuh terdengar samar, karena terdengar di antara bunyi hujan yang cukup deras. Namun, akhirnya tetap terdengar oleh Ara suara tangisan yang datang dari cewek berbaju hitam-hitam tersebut. Penasaran, Ara melirik cewek itu. Badan cewek itu bergerak-gerak, seakan-akan dia sedang menggigil. Ditambah dengan suara tangisan yang belum berhenti yang berasal dari cewek tersebut, bikin Ara makin menjauhi cewek itu hingga ke pojok dari halte. Ternyata masalah tidak berakhir sampai di situ. Di pojok halte ini, muka Ara terasa geli, seperti terkena sarang laba-laba. Ara berkali-kali mencoba mengusir sarang laba-laba itu dari wajahnya. Namun, perasaan geli dari terkena sarang laba-laba tersebut tampak hilang dan muncul secara tiba-tiba saja. Sambil berusaha membersihkan sarang laba-laba dari wajahnya dan menunggu bus yang tak kunjung datang, Ara terus memperhatikan cewek tersebut dari ekor matanya. Sampai ketika tiba-tiba, cewek tersebut mengangkat kepalanya dan melihat Ara. Tangannya bergerak, melambai-lambai seakan memanggil untuk mendekat. Ara nggak akan pernah lupa wajah itu. Wajah cewek berambut panjang itu. Mata cewek berambut panjang itu melotot. Matanya berpindah-pindah liar antara Ara dan langit-langit halte. Sambil sesekali mengulangi gerakan memanggil Ara. Sambil terus mengusap-usap mukanya yang sering terkena sarang laba-laba, Ara hanya bisa pasrah dan berusaha
mengacuhkan cewek tersebut. Dan betapa leganya Ara ketika dia melihat dari kejauhan cahaya lampu bis yang menyorot jalanan yang sedang basah karena hujan menghampiri halte tempat dia menunggu. Bus tersebut berjalan dan berhenti dengan bunyi ces pelan karena bunyi rem hidrolik yang bekerja. Kaki Ara baru mau melangkah ketika langkahnya berhenti karena cewek berbaju hitam ini mendadak bangkit dari duduknya dan segera naik ke atas bis. Cewek itu menoleh dan kembali tangannya memanggil Ara. Kali ini dengan gerakan yang sangat panik. Ara sebetulnya tidak mau naik, tapi kemudian si supir bus dari dalam busnya berkata, "Ini bis terakhir, Neng. Habis bis ini nggak ada lagi bis." Akhirnya Ara menyerah dan naik bus. Diikuti oleh pandangan dari si cewek berambut panjang hitam yang sebelumnya Ara sempat kira adalah makhluk halus. Iya, muka cewek ini tuh pucat banget dan matanya merah sembab karena habis menangis. Tapi wujudnya manusia banget. Nggak tahan, Ara akhirnya duduk di dekat si cewek itu. Walaupun tidak bersebelahan karena masih menjaga jarak. Ara langsung bertanya, "Teh, kenapa itu waktu di halte nangis?" Tanya Ara. Si cewek berbaju hitam ini memandang Ara dengan ragu. Sebelum akhirnya, cewek ini menjawab, "Emang kamu nggak lihat?" Tanya si cewek berbaju hitam. Ara bertanya lagi, "Ngelihat apa tuh, Teh?" Sekali lagi si cewek berbaju hitam ini ragu untuk menjawab. Tapi kemudian dia menjawab juga, "Teh, di atas teteh tadi ada kuntilanak. Bergantung begitu saja di langit-langit halte. Dan rambutnya sesekali menyapu muka teteh." Ara terdiam cukup lama dan membatin. "Oh, jadi yang tadi itu bukan sarang laba-laba." Mengejutkan ya. Ternyata makhluk halusnya memang ada. Tapi bukan cewek itu. Gue rasa cukup segitu aja dulu untuk cerita kali ini. Kalau kalian suka kontennya, bisa di-subscribe aja. Karena kita punya banyak koleksi cerita kayak gini. Dan karena kita lagi ngejar 1000 subscribers. Kalau ada yang punya cerita serem, juga bisa ditulis di kolom komentar. Dan akan kita bacain di video selanjutnya. Have a nice nightmare.